Baik, saya akan mempresentasikan tentang materi bahasa Indonesia yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Dengan nama saya Berlandi Tumober dengan NIM 202.1106.082 tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta bahasa Indonesia baku. Definisi bahasa, sistem komunikasi, simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa dilengkapi dengan gerakan nonverbal. 2. Menurut Goris Keraf, bahasa adalah komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Asal-usul bahasa Indonesia. Pertama, sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. 2. Bahasa Melayu pada masa itu disebut lingua franca atau bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. 3. Fungsi utama bahasa Melayu. Dengan tersebut, 1. Bahasa kebudayaan. 2. Bahasa perhubungan. 3. Bahasa perdagangan. 4. Bahasa resmi kerajaan. 4. Bukti tertulis yang menyatakan bahwa bahasa Melayu pernah dipakai di suatu daerah. Diketahui dari ditemukannya prasasti. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, tahun 1901 disusun oleh Ejan I yaitu Ejan van Ophuijsen. 2. Tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. 3. Tahun 1928 penentuan bahasa nasional yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. 4. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Tanggal 18 bulan 8 tahun 1945 diakui dalam UUD 45 pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. 6. Tanggal 19 Maret 1947 Ejaan 2 dibuat menggantikan sebelumnya yaitu Ejaan Soewandi atau Republik. 7. Tanggal 16 Agustus 1972 Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan. 8. Kongres BI keempat berhasil membentuk Kamus Besar BI dan Tata Baku BI. Satu, fungsi bahasa Indonesia baku. A. Sebagai pemersatu dalam hubungan sosial antar manusia. B. Sebagai penanda kepribadian, mengungkapkan perasaan dan jati diri. C. Sebagai penambah wibawa, menjaga komunikasi yang santun. D. Sebagai kerangka acuan dengan tindak tutur yang terkontrol. 2. Secara umum, sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan, menurut Santoso dan kawan-kawan, tahun 2004, fungsi bahasa meliputi A. Fungsi informasi, mengungkapkan perasaan. B. Alat ekspresi diri, diperlakukan terhadap antar anggota masyarakat. C. Fungsi adaptasi dan integrasi sosial, berhubungan dengan sosial. D. Kontrol sosial, mengatur tingkah laku. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, negara, dan daerah. Pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau tercantum dalam Sumpah Pemuda. 2. Fungsi. Sebagai berikut, lambang kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan, alat pemersatu bangsa. Fungsi. Lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang.
2. Lambang identitas nasional, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda sebagai identitas nasional. Para duta besar, para menteri luar negeri, presiden, dan lain-lain wajib menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato untuk merefleksikan kepentingan nasional Indonesia. Alat perhubungan atau alat komunikasi, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya buku, koran, acara, pertelevisian, radio, dan lain-lain. Alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu. Bahasa negara merupakan bahasa primer dan baku yang seringkali digunakan pada kesempatan yang formal. Fungsi pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Keempat, sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI 1945. Dua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Tiga, sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, yaitu digunakan dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi, yaitu dengan penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lain. Undang-Undang Bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Peranan dan fungsi bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Pertama, dalam tulisan ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan yang diungkapkan buah pikiran sebagai hasil dari pengamatan, tinjauan, penelitian yang seksama dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan tertentu, serta isi, fakta, dan kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, bentuk-bentuk karangan ilmiah identik dengan jenis karangan ilmiah, yaitu makalah, laporan, praktik kerja, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Bahasa Indonesia baku ditinjau dari dua sudut. Pertama, menurut golongan penutur bahasa. Kedua, jenis pemakaian bahasa. Sudut pandang penutur bahasa. Pertama, ragam daerah atau logat atau dialek. Kedua, ragam pendidikan atau ragam bahasa baku dan tidak baku. Ketiga, sikap penutur, mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap-tiap pemakai bahasa. Keempat, kemantapan dinamis atau memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas. Kelima, kecendikiaan atau bahasa baku sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit
di berbagai ilmu dan teknologi. Kelima, keseragaman kaidah atau keseragaman aturan atau norma. Kapan bahasa Indonesia baku digunakan? Pertama, komunikasi resmi. Kedua, wacana teknis. Ketiga, pembicaraan di depan umum. Keempat, pembicaraan orang yang dihormati, lebih tua, lebih tinggi status sosialnya, dan orang yang baru dikenal. Ciri-ciri struktur unsur-unsur bahasa Indonesia baku. Pertama, pemakaian awalan me dan ber atau bila ada secara eksplisit dan konsisten. Dua, pemakaian fungsi gramatikal atau SP atau disebut secara eksplisit dan konsisten. Tiga, pemakaian fungsi bahwa dan karena atau bila ada secara eksplisit dan konsisten, atau pemakaian kata penghubung secara tepat dan aja. Empat, pemakaian pola frase verbal, aspek, plus agen, plus verbal, atau bila ada, secara konsisten. Lanjutan, 5. Pemakaian konstruksi, sintesis, atau lawan analitis. 6. Pemakaian partikel ka, la, dan pun secara konsisten. 7. Pemakaian preposisi yang tepat. 8. Pemakaian bentuk ulang yang tepat menurut fungsi dan tempatnya. 9. Pemakaian unsur-unsur leksikal berikut berbeda dari unsur-unsur yang menandai bahasa Indonesia baku. 10. Pemakaian ejaan resmi yang sedang berlaku atau EYD. 11. Pemakaian peristilahan resmi. 12. Pemakaian kaidah yang baku. Bahasa Indonesia yang baik. Pertama, sesuai dengan tempat terjadinya kontak bahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. 2. Tidak selalu beragam baku. 3. Pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian. 4. Berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. 5. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku, itulah yang merupakan bahasa yang benar atau betul. 6. Pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.